Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Suci Ramadhani dari kelas R4E dengan NPM 2019 13500 ingin menjelaskan tentang pengelolaan sampah yang menarik di berbagai negara untuk melengkapi nilai tugas pendidikan lingkungan hidup. Di Indonesia, banyak sekali sampah yang berserakan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memanfaatkan sampah tersebut agar bisa dipakai kembali. Sebelum memasuki pengelolaan sampah, kita tahu nggak sih apa pengertian dari sampah tersebut? Oleh karena itu, akan saya jelaskan. Sampah menurut WHO adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Pengertian tersebut mengartikan bahwa limbah sisa buangan merupakan benda yang tidak disenangi, sehingga banyak orang yang akan membuangnya ke alam. Oleh karena itu, sampah harus kita kelola ulang kembali. Tapi sebelum itu, kenapa sih kita harus mengolah sampah? Emang harus kita yang mengelola atau kenapa nggak pemerintah saja atau orang-orang sekitar, kenapa harus kita? Oke, karena itu kita akan menjelaskan kenapa kita harus mengolah sampah dengan baik. Kita harus mengolah sampah dengan baik karena banyak dampak yang akan terjadi oleh sampah tersebut. Antara lain, dampak bagi lingkungan, dampak bagi kesehatan, dampak bagi tanah, dampak pada perekonomian pun ada. Oleh karena itu, kita harus meminimalisir pemakaian yang mengakibatkan sampah. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, sampah bisa memenuhi sungai-sungai yang ada di Indonesia. Apakah tidak sedih melihat itu? Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dapat mengolah sampah atau kita mengurangi pemakaian sampah dengan cara menggunakan barang-barang yang eco-friendly, dapat didaur ulang kembali. Oleh karena itu, kita dapat mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Banyak sekali cara untuk mengelola sampah agar lebih menarik. Saya akan menjelaskan tentang inovasi untuk memanfaatkan sampah agar lebih menarik yang dilakukan oleh negara tetangga kita. Bisa kita gunakan untuk di negara kita juga loh. Akan saya jelaskan sebagai berikut. Untuk negara pertama yang saya akan jelaskan adalah negara Swedia. Swedia membangun mall yang khusus diperuntukkan sebagai tempat jual dan beli produk daur ulang dan barang bekas yang masih layak pakai. Jenis barang yang dijual pun beragam, mulai dari pakaian, mainan, dan elektronik. Pusat belanja itu dinamakan Retuna. Retuna ini ada di kota Eskilstuna yang sekitar 120 km dari Stockholm. Mall 2 lantai ini dibuka sejak 2015. Menarik sekali bukan? Warga Swedia membuat mall yang khusus buat daur ulang sampah. Sangat-sangat menarik. Barang-barang bekas yang dijual di mall Swedia ini banyak juga loh. Antara lain baju, tas, sepatu, topi, bangku, dan banyak lagi. Baju-bajunya pun bagus-bagus loh. Masih layak pakai, dan tas-tasnya pun masih bagus dan bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang lebih penting, bisa diperjualbelikan. Sangat menguntungkan juga kan? Yang kedua, Swedia menggunakan barang-barang bekas sebagai furniture mall juga loh. Antara lain pintu bekas ditaruh di sepanjang mall untuk sebagai furniture agar lebih menarik, dan batu-batu bekas pun disusun sedemikian rupa agar lebih menarik juga. Dan yang ketiga, di mall Swedia ini tidak menjual barang-barang keperluan sandang saja loh.
Mall Swedia ini menjual juga barang-barang seperti kebutuhan rumah tangga seperti piring, teko, gelas, dan yang lainnya yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari dan yang paling penting menguntungkan kita juga loh. Dan negara kedua yang akan saya jelaskan adalah negara Uganda. Negara Uganda terdapat tempat hiburan yang semuanya terbuat dari sampah. Produksinya di atas 95%. Adapun tempat hiburan ini digagas oleh seorang seniman sekaligus ahli lingkungan bernama Ruganzu Bruno. Diketahui Bruno tergabung dalam Eco Art Uganda. Ia bersama perkumpulannya menciptakan taman hiburan untuk anak Eco Art Museum Park. Di taman hiburan ini antara lain mobil-mobilan dari botol plastik bekas yang dibuat sedemikian rupa seperti mobil. Sangat menarik juga ya, dan sangat kreatif pemikiran seniman ini yang dapat kita contoh di negara kita juga loh, sebagai ikon kota kita juga loh. Yuk kita coba di negara kita. Di foto pertama bisa kita lihat Bruno membuat plang masuk taman hiburan itu juga dengan sampah. Berarti benar ya, dia membuat taman hiburannya 95% dari sampah. Sangat-sangat kreatif juga ya. Yang kedua, Bruno membuat mobil-mobilan dari tutup botol bekas yang sangat menarik, warnanya disamakan dan menjadi mobil-mobilan dapat dinaiki oleh anak-anak. Segitu saja negara-negara yang saya jelaskan dengan inovasinya yang menarik untuk mengelola sampah. Banyak juga ya hal-hal yang kita petik dari negara-negara tersebut untuk kita coba di negara kita juga. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus lebih kreatif dari negara-negara yang lain ya. Semoga membantu. Untuk yang terakhir sekaligus penutupan, saya mempunyai kata-kata pengingat untuk kita semua, yaitu kebersihan menjadi awal dari penilaian yang baik buruknya seseorang. Kepribadian yang baik akan menjaga kebersihan dirinya, lingkungannya, dan sekitarnya. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak menggunakan sampah-sampah di sekitar kita untuk digunakan kembali, atau kalau kita tidak bisa menggunakannya kembali, kita harus mengurangi sampah-sampah tersebut. Sekian dari saya, Novia Suci Ramadeni dari kelas R4E, dan terima kasih.